Istighfar anak itu dapat menolong orang tuanya di alam kubur ya Ustadz, dan dapat meninggikan derajatnya di surga. Bagaimana cara mengukur kesolehan anak tersebut agar bisa menolong orang tuanya yang sudah meninggal di alam kubur tersebut? Insyaallah. Ya. Terima kasih. Kesolehan anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, istighfar seorang anak, betul. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam meninggal mati, maka akan terputus semua amalnya kecuali 3 hal. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, atau ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, aw waladun salih yad'u lahu. Anak yang saleh yang mendoakannya. Karena itu anak kita ikhwan investasi besar. Banyak orang berpikir bagaimana meninggalkan harta besar ketika meninggal dirinya, tapi lupa untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Padahal luar biasa investasi besar ketika kita meninggal, anak kita ini yang akan mendoakan diri kita terus. Dan riwayatnya disebutkan ada seseorang di dalam surga dinaikkan derajatnya. Riwayatnya mengatakan diberhentikan azabnya dan lain sebagainya. Orang ini bertanya kepada Allah, kenapa ya Allah? Allah mengatakan kepada orang ini, bistighfari waladika lak. Karena istighfarnya anakmu kepada dirimu. Allahu Akbar. Karena itu kewajiban seorang anak berbakti kepada orang tuanya itu bukan saja ketika orang tuanya meninggal selesai, salah. Perhatikan ya kawan. Kewajiban anak berbakti itu sampai dirinya meninggal baru selesai. Ketika orang tuanya meninggal kita masih tetap ada kewajiban apa? Mendoakannya, mengistighfarkannya, bersilaturahmi kepada teman-temannya, berbuat baik kepada orang-orang yang biasa dia sambung silaturahminya, bersedekah atas nama orang tua dan lain sebagainya. Dan yang paling terpenting kata para ulama, menjadikan diri kita saleh dan salehah. Inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak kalian itu dari hasil usaha tangan kalian. Jadi ketika anak kita menjadi saleh dan salehah, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada diri kita itu apa? Transfer gratis itu terus tuh. Tanpa diniatkan, bahkan ketika anak kita menjadi saleh dan salehah, maka orang tuanya akan terus mendapatkan kebaikan. Bagaimana menganggap standar ukuran saleh dan salehah? Maka bukan manusia pasti jawabannya. Standar ukurannya Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang bisa menganggap orang ini yang saleh, orang ini saleh, kan begitu ya? Bagaimana caranya? Kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Takwa balik lagi. Takwa balik lagi, kan begitu ya? Bagaimana agar Allah mencap kita nih orang yang saleh, kan begitu ya? Maka jawabannya apa? Mengikuti segala perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi sejauh-jauhnya segala larangan Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah Ta'ala Allah Azza wa Jalla akan mencap diri kita orang yang saleh bertakwa, kan begitu? Nah kembali ini ke situ, takwa baliknya. Maka jadikanlah diri kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjadikan diri kita selalu bertakwa kepada Allah, menjalani perintah Allah semampu kita, sekuat tenaga kita, menjauhi larangan Allah sejauh-jauhnya. Maka insya Allah dengan itu mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita menjadi saleh dan salehah. Jika seorang anak beristighfar untuk bapaknya, ibunya yang ada di alam kuburnya, farufi'at lahu darajah, diangkat di alam kuburnya 1 derajat. Maka dia bertanya, mayatnya bertanya, ya Rabb ma hadhihi? Ya Allah, saya enggak biasa, kok saya diangkat di alam kubur ini? Kenapa saya diberi cahaya? Dijawab kemudian oleh Allah, hadhihi istighfarun. Ini kalimat permohonan ampun yang dimohonkan oleh anakmu untukmu saat ini. Jadi anaknya masih hidup, kemudian bermohon kepada Allah ampunan bagi ibu bapaknya, ketika dimohonkan diangkat derajatnya di alam kubur 1 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala.